Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Apa kabar? Senang sekali hari ini ada gue Herjuno Syaputra. Seperti biasa kita jam 4 sore, kurang lebih 30 menit ke depan kita akan ngobrol dengan narasumber kita. Tiap hari beda-beda bahasannya dan tentunya bisa membuat kita makin aware sama apa yang terjadi di lingkungan kita. Dan seperti biasa, Juno mau ngingetin teman-teman bisa nonton podcast kita di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, semuanya Partai Perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, ya YouTube dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih aja. Ini ada kurang lebih 10 platform, tinggal ditonton mau yang mana. Kurang lebih tadi bisa dinonton nanti juga di archive, juga bisa di YouTube, apalagi yang paling gampang ya. Dan seperti biasa juga ada e-voucher masing-masing, ada 3 e-voucher ya, ada 100.000 rupiah. Kadang bisa kita berikan lebih e-vouchernya, tergantung kuota juga ya. Bagaimana teman-teman nanti bikin quote aja 2-3 kalimat terkait bahasan yang kita bahas hari ini. Nanti kita pilih kalimat atau quotes yang terbaik, kita berikan e-voucher. Jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo. Nah, tema kita hari ini, minggu-minggu ini kita banyak bahas mengenai sosial ya. Salah satunya karena memang kondisi di lapangan, baik itu ada di Cianjur, gempa, dan hal-hal lain yang memang kadang membuat rasa ingin tahu kita, rasa membantu kita di sini diuji gimana kita harusnya jadi manusia yang memang bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk lingkungan, terutama kalau lagi saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang di luar daerah, contohnya di Cianjur yang lagi ada gempa. Ya tadi sebisa mungkin kalau kita bisa lebih kasih bantuan, why not. Nah tapi di satu sisi ya ada banyak orang yang kadang memanfaatkan ini dengan hal-hal yang jelek, misalnya penipuan ya, mengatasnamakan bantuan sosial. Ini sudah sering banget, bahkan ya ada lembaga filantropi yang gede aja ya, beberapa bulan yang lalu juga sempat punya kasus karena dana sosialnya diselewengkan seperti itu ya. Dana sosialnya yang harusnya berapa dipotong seperti itu. Nah, tapi di luar itu ada juga terkait bagaimana orang yang katanya mau bantu tapi ternyata nipu. Jadi sebenarnya kenapa teman-teman mikir gini deh, kenapa bantuan sosial ini sangat rawan ya untuk tadi dijadikan tadi penipuan, hal-hal negatif, karena memang let's say jumlahnya kadang besar, dan ini kalau kita nggak badannya nggak accountable, badannya nggak reliable, atau yang mau menyumbang juga ada niat jahat. Jadi hal-hal ini yang harus kita sebisa mungkin kita cegah ya, biar bantuan sosialnya nggak noda, tercedera karena tindakan beberapa oknum. Tapi saya yakin banyak yang bagus, yang ingin membantu. Tapi paling tidak kita bisa belajar dari pengalaman terkait bagaimana penipuan yang tadi mengatasnamakan bantuan sosial. Nah, kalau untuk bicara mengenai ini, kita kedatangan Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan DPP Partai Perindo, ada Bapak Efrem Yeri Tawalujan yang pernah juga bersama kita. Pak Yeri, Pak Juno, apa kabar? Aduh, apa kita harus bernyanyi dulu? Pak Yari ini siap. pinter nyanyi loh ya. Dari ngomongnya Pak Juno gitu ya. Mantap. Kamu nanya gitu. Pak Yari sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Senang sekali kita pertemuan kedua ini Pak ya, kalau nggak Iya, salah betul, ya. betul. Karena kita ngobrol sebelumnya beberapa bulan yang lalu ya. Betul. Alhamdulillah dikasih kesehatan, ketemu lagi. Ketemu lagi. Aduh, ini luar Dan biasa. Pak Juno makin lebih tambah Iya, muda, lebih iya, ganteng benar, daripada yang benar. terakhir. Iya, aduh. Ini karena saya menggunakan apa? Skincare, Pak. Oh gitu. Iya, skincare. Hanya perawatan ya. Oke. Baik, Pak Yari. Kegiatan sekarang seperti apa kalau boleh tahu? Sibuk bolak-balik Cianjur, Baik. membantu korban gempa di sana. Jadi sejak mendengar pada tanggal 21 ya, hari Senin yang lalu, itu 1 jam setelah mendengar kabarnya kita langsung siap-siap karena sudah tahu pasti dalam beberapa jam kemudian harus turun ke Cianjur. Ya. Tapi akhirnya besoknya baru turun. Oke. Karena kan itu perlu persiapan, Betul. kita hubungi teman-teman dalam tim, persiapan barang-barang bantuan sosial yang akan Oke. dibawa. Berarti Bapak ke sana H+2 ya setelah kejadian Iya, di Selasa. di hari Selasanya, Selasa Oke, pagi. wow, termasuk cepat loh.
Ya, itu masih sedikit orang di sana yang memberikan bantuan ya. Selain tentu badan pemerintah seperti BNPB, tim Basarnas, mereka yang harus cepat, harus lebih dulu ada di setiap bencana. Oke, baik. Berarti hari kedua sudah di sana. Itu bagaimana Pak? Waktu awal pasti kan kalau pengalamannya tadi ya masih yang sedikit ke sana, masih akses agak susah, atau seperti apa hari ketika Pak Yeri tiba waktu itu? Yang hari boleh dikatakan hari pertama sesudah ya. Iya, sesudah gempa. Hari pertama sesudah gempa itu masih longsor. Jadi jalur masih rawan sekali dong. masih rawan. Oke. Jalur masih dari puncak ke Cianjur nggak bisa tembus. Jadi kita muter lewat Jonggol. Ada juga ya tim yang lain muter lewat Sukabumi. Jadi lumayan tantangannya untuk sampai ke akses. Walaupun belum begitu padat ya, belum begitu crowded karena itu hari pertama sesudah gempa. Yang padatnya justru di hari kedua. Hari pertama itu memang masih sangat butuh tim Basarnas yang angkat-angkat dan mencari korban di reruntuhan. Tapi tim yang lain yang bergerak di situ ya, karena kan kami di Perindo itu ada tim rescue, ada tim ambulans. Nah, yang luar biasanya dari Partai Perindo ini seluruh kekuatan partai langsung bergerak. Partai Perindo di setiap kabupaten kota kan itu ada ambulans. Apalagi di Jawa Barat itu tiap kabupaten kota tuh ada tuh. Pasti ada ambulans. Iya. Nah, kalau bagian saya di bidang sosial, artinya memberi bantuan. Selalu tuh turun dengan bantuan. Untuk memberi bantuan, kita perlu waktu untuk konsolidasi, untuk beli barangnya. Betul, logistiknya kumpulin logistik kan cukup lama. Tetapi yang gerak cepat justru tim ambulansnya, tim ambulans dari Partai Perindo. Tim ambulans langsung turun tuh. Jadi hanya dalam hitungan jam, di hari pertama di hari hanya itu dalam waktu 3 jam 10 ambulans sudah ada di lokasi dan mereka ikut evakuasi mayat, jenazah, korban luka-luka itu langsung kerja itu. Dan saya melihat bagaimana militansi dari rekan-rekan Partai Perindo di daerah itu luar biasa. That's a good job, a good thing. Karena gini Pak, ya kita partai besar, partai modern ya, sudah selayaknya memang ketika ada hal-hal seperti ini harus cepat tanggap, dan juga kita ngelihat bahwa ya di luar itu kita sama-sama manusia ya Pak. Betul, ya? betul. Mau platformnya apapun. Betul. Dan saya lihat tadi kalau dari ceritanya Pak Yeri memang luar biasa, teman-teman di daerah ya, ambulans Perindo. Mantul Pak ya. Semoga ini juga bahwa ya tadi, of course niat kita membantu ya, tapi semoga ini juga menginspirasi banyak pihak ya, pihak-pihak lain lah, siapalah itu, bahwa ada Perindo aja bisa, masa yang lain nggak bisa. Benar. Perindo belum di Senayan loh, sudah berbuat banyak. Apalagi kalau sudah dipercayakan ke Senayan. Amin Pak Yeri. Tapi waktu setelah hari pertama ya, setelah kejadian gempa, kita logistik Pak Yeri bawa apa aja waktu itu? Apa yang langsung kita berikan? Kami bawa itu sembako, beras ya, beras, lalu ada minyak goreng, ada gula, ada susu, selimut, kemudian makanan bayi, cukup banyak. Jadi 5 mobil turun sama-sama. Itu di hari pertama sesudah gempa. Hari kedua sesudah gempa, semakin banyak lagi tim dari Partai Perindo. Dari sayap, dari bidang-bidang yang lain itu turun semua. Dan kita sudah membantu sekitar 10.000 paket sembako secara keseluruhan. Alhamdulillah. Ya, 10.000 paket. 10.000 paket. Dan ini ya tersebar di sekitar 50 titik. Jadi kita usahakan untuk merata ya Pak ya. Walaupun tadi medannya luar biasa dan tantangannya di sana, karena kita pengen membantu tapi kita juga tidak ingin menjadi beban dong. Tidak ingin menambah korban juga. Oke, jadi seperti itu Pak. Tapi Pak, sebelum kita ke tema soal penipuan ini, sebagai seorang manusia Pak Yeri ya, personal, saya yakin ketika kita turun ke lapangan, ketemu saudara-saudara kita yang lagi kesusahan, ada blessing yang kita rasakan, ada added value
as a human ya, as a politician. I mean, kalau Pak Yeri sendiri, apa yang Pak Yeri rasakan ketika berada di situ, dan pasti makin bersyukur dengan apapun yang dipunya. Seperti apa kalau personal? Gini, kita ini kan bagian dari the whole human being, Exactly. dari kita sesama manusia. Ya. Anggaplah kalau itu menimpa kita, pasti kita akan senang kalau ada orang yang membantu. Yes. Dan justru kebahagiaan ketika kita bisa turun, lalu memberikan sedikit bantuan kepada orang yang menderita. Kadang-kadang waktu kita datang saja, orang sudah senang lihat kita. Mereka merasa, wah ternyata saya tidak sendirian. Dan luar biasanya masyarakat Indonesia itu kesadaran sosialnya cukup tinggi loh, Pak. Di hari kedua, itu berarti hari Rabu sesudah bencana, itu saya lihat sendiri, Cianjur macetnya jauh lebih parah dari Jakarta. Ini yang saya dapat juga info bahwa traffic luar biasa karena ya orang lalu lalang. Terus yang agak disesalkan, banyak yang mau nonton lah Pak ya, pengen ngeliat sedikit gitu kan. Walaupun tadi memang trafficnya seperti itu, jadi macet seperti itu di lapangan. Bukan nonton. Gini. Seluruh perusahaan-perusahaan besar mengerahkan CSR-nya pada hari itu. Nah, jadi kalau di hari pertama sesudah gempa, itu artinya hari Selasa, karena hari Senin gempanya, Senin sore. Nah, Senin sore, lalu kan kabar atau viralnya gempa itu 2-3 jam kan. Betul. Lalu tentu menunggu keputusan eksekutif dari pimpinan perusahaan misalnya. Kita turun atau tidak nih tim kita. Nah, keputusannya paling malam. Artinya besoknya itu persiapan logistik. Persiapan logistik untuk lembaga-lembaga lain. Jadi nanti di hari Rabunya baru bisa turun. Nah, pas di hari Rabu itu macetnya luar biasa. Macet semua. Dan ini bisa jarak 1 kilo itu bisa 3 jam. 1 kilometer karena memang nggak bisa gerak. Lalu kami memberi kesempatan tentu kepada ambulans duluan. Nah, jadi tim-tim logistik itu ya nunggu bermacet ria. Melipir dulu lah ya, atau nunggu dulu. Karena kita tadi mendahulukan. Tapi good thing-nya bahwa banyak yang peduli ya Pak. Banyak sekali aksi sosial, maksudnya dari kepedulian dari CSR segala macam. Luar biasa ketika ya memang harus seperti itu ya, kita saling tolong menolong, dan ini budayanya harus diteruskan ya Pak ya. Tapi yang menarik Pak, bahwa ada banyak problem di sini. Sebelum kita soal penipuan, pungli ya, ada kan video viral yang di medsos yang mobil bantuan mau lewat tapi ada pungli ya. Ini juga belum lagi yang kalau donatur yang ada labelnya itu dicabut gitu kan. Well, tadi sebelumnya saya udah bahas juga di podcast. Tanggapan Pak Yeri terkait ini apa? Gini, di setiap situasi tentu tidak 100% sempurna. Tidak ada gading yang tidak retak. Yang disebutkan tadi itu sebenarnya sangat kecil. Masalah oknum. Dan hanya dari 1000 mungkin cuma 1. Tapi karena negatif, maka yang satu ini jadi viral. Ketika viral, seolah-olah seperti itu keseluruhannya. Saya dan tim Perindo sejauh ini kami tidak pernah mengalami hal negatif seperti itu sih. Padahal contoh, saya ini sudah 4 kali bolak-balik. Sejak pergi pertama sudah 4 kali bolak-balik. Berarti ada 4 visit lah ya. 4 visit. Nah, dan itu sampai ke pedalaman juga. Tapi tidak pernah mendapatkan hal semacam itu. Jadi juga supaya ada berita berimbang, keadaan di Cianjur itu sebenarnya kondusif. Dan oknum-oknum kecil itu kan langsung ketahuan, langsung ditangkap ya. Tapi the rest kondusif. Iya, the rest of it itu kondusif. Baik semua. Baik semua. Lalu gini, sebenarnya bukan dari masyarakat Cianjur. Itu dari luar. Betul. Yang mengambil kesempatan, mereka lihat, wah ini banyak bantuan nih yang datang ke Cianjur. Asumsi mereka pasti orang berduit nih yang bawa bantuan kan.
Nah, orang-orang dari luar Cianjur itu datang Oke. dan melakukan hal-hal yang ya berbau kriminal sedikit sebenarnya kan. Oke, betul. Itulah sebabnya saya ingat di hari kedua sesudah gempa itu polisi Brimob itu turun loh dengan pakaian hitam khas Brimobnya dan senapan senjata laras panjang itu turun. Nah, artinya keamanan juga oke. Hanya memang di tempat-tempat yang terpencil yang jauh dari jalan raya seringkali di situ yang agak rawan. Betul. Tapi itu di hari pertama dan kedua. Setelah itu sudah tidak. Keadaan lebih baik Sudah ya, Pak ya? sangat kondusif. Oke. Nah, ini yang kita sayangkan, Pak. Karena kan gini, bantuan datang dari mana saja. Label apapun gitu ya, baik agama, ras. Saya yakin warga Cianjur ya lokal pasti paham lah yang namanya kita hidup di Indonesia. Ada beragam ya agama, yang mau bantu monggo gitu kan, dan oknum-oknum seperti ini yang harus ditindak. Dan lagi-lagi Pak, tentunya edukasi, literasi ya. Pemimpin daerah ya, bupati harus lebih tadi sosialisasi bahwa ketika ada bencana kita fokusnya adalah menyelamatkan, memberikan bantuan. The rest kalau bantuannya dari agama apa, label apa, aduh hal yang kecil nggak boleh dijadiin masalah ya Pak ya. Betul, Apalagi betul. kita semangatnya membantu kemanusiaan. Nah betul. ini harus kita teruskan bahwa untuk warga-warga Cianjur siapapun itu, ya saya yakin yang tadi melakukan udah ditindak dan mereka bukan mewakili ya komunitas Cianjur. Mereka pasti orang Cianjur pasti baik-baik paham semua ya Pak ya. Baik, nah kalau bicara tadi pungli, saya dengar juga nih Pak Yeri ada penipuan tapi katanya oknum yang mengaku sebagai Pak Yeri. Tawalujan ya. Mereka menggunakan data Pak Yeri untuk melakukan penipuan. Ini ada video atau seperti apa sih? Foto. Oke, boleh. Kita lihat dulu sebentar. Ini ada capture-annya Pak ya. Oke. Hati-hati ini penipuan dia. mau tidak melayani penipu yang cloning foto dan pakai namanya Pak Yeri. Dia ngomong apa Pak? Shalom, oke, bla bla bla. Ini modus operandinya pura-pura transfer uang dan kirim bukti transfer. Seperti apa? Boleh diceritakan kalau yang kayak gini? Nah, jadi gini, saya kaget dari berbagai daerah, teman-teman lapor ke saya, baik itu dari Manado, dari Kalimantan Timur, dari Pontianak Kalimantan Barat, dari Bali, dari Jawa Tengah, itu ada yang mengatasnamakan saya, tapi bukan nomor saya. Rupanya mereka ambil foto saya dari internet. Lalu ceritanya cloning foto saya dan nama saya dan berpura-pura sebagai Yeri Tawaluyan. Lalu modus operandinya adalah menghubungi masjid, panti asuhan, gereja seolah-olah ingin menawarkan bantuan, Baik. memberikan bantuan. Lalu mereka transfer. Mereka transfer biasanya antara 15 juta atau 25 juta. Oke. Mereka transfer dan ada bukti transfer nih dikirim seperti salah satu dari ini. Bukti transfer dikirim padahal itu cuman hasil editan. Hasil editan, uang tidak masuk. Lalu mereka ngomong, "Wah, maaf. Kami kelebihan transfernya. Tolong sekian juta itu ditransfer ke panti asuhan yang lain begitu." Padahal itu tipu-tipu semua. Oke. Nah, saya hanya punya satu nomor WA. Lalu saya tidak pernah mentransfer. Bantuan itu tidak pernah ditransfer. Jadi kalau kami apalagi kalau mengatasnamakan Partai Perindo ya, waduh itu harus turun. Harus turun dan kadang-kadang biaya operasionalnya lebih mahal sebenarnya. Tetapi itu bagian dari dari perjuangan ya. Baik. Jadi kita harus turun ke tempat yang akan dibantu dan tidak pernah ngasih uang. Baik. Yang kami kasih barang. Yang kami kasih barang Ya Pak ya. dan datangnya juga nggak sendiri. Itu berbondong-bondong dengan media juga. Oke, betul. Jadi ada pertanggungjawaban ya Pak ya. Jadi ada pertanggungjawaban. Jadi bukan asal. Nah Pak, dengan kasus ini ya atau dengan kejadian ini kan berarti kita ketika ingin berdonasi ataupun lagi koordinasi juga dengan donatur harus sangat hati-hati ya Pak ya.
apa yang harus kita hindari agar kita tidak jadi korban, tidak juga jadi ya tertuduh seperti itu. Menurut Pak Yeri, cross check harus seperti apa? Gini, Nah, saya juga kan banyak menerima WA, WhatsApp penipuan seperti ini kan. baik. Jadi para netizen kalau ada nomor yang tidak dikenal dan biasanya misalnya mereka pakai nama tokoh yang populer, lalu pura-pura nanya lagi di mana, selamat siang. Sudah jangan Padahal ditanggapi. nomornya beda ya Pak. Padahal nomornya beda. Benar, dari yang OA itu Dari ya, yang saya. benar. Benar, oke. Jadi sudah jangan ditanggapi karena itu penipuan. Apalagi kalau mau menawarkan bantuan, udah jangan. Saya pernah juga di cloning atau mengatasnamakan saya jual mobil, mobil apa namanya, mobil hasil lelang dan sebagainya. Oke. Saya bilang saya nggak pernah seumur hidup bisnis mobil, jual beli mobil. Nah, dan ternyata kita semua tuh apa berpeluang untuk di cloning oleh oleh para penipu itu. Jadi misalnya Mas Juno yang selalu tampil, yang dikenal tokoh publik, itu berpotensi tuh Betul. untuk ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, jadi lagi-lagi ya Pak, di sini kita bicara cross check, apalagi kalau sudah soal uang, ada bukti, ada apa, itu kita lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Jangan gampang percaya. Jangan gampang percaya. Dan betul. nomor juga kalau kita lihat, misalnya saya tahu nomor Pak Yeri, tiba-tiba Pak Yeri menghubungi saya pakai nomor lain. Saya mikir dong. Iya, betul. Iya, betul. langsung cross check ke Pak Yeri. Iya. Dan karena gini, kadang orang karena gini Pak, ini kan dunia digital ya, semua orang bisa jadi siapapun. Benar, Oke, benar. alright. Terus semua bisa di cloning tadi. Betul. Jadi kalau pokoknya put in our mind kalau bicara uang ya, apalagi soal transfer donasi ini jangan sekali-sekali langsung iya ya Pak ya. Dilihat dulu ya. Betul. Diterawang dulu ya Pak ya. Sama kayak Betul. iya. Iya. Jadi bukan karena kita bicara bantuan ya Pak ya, bansos mungkin niat baik, tapi ketika ada oknum. Nah, menurut Bapak yang seperti ini sudah dilaporkan atau gimana follow up-nya? Saya akan segera melaporkan ke polisi. Jadi karena sudah mengganggu ya. Betul. Sudah sangat mengganggu dan apa namanya, sudah merugikan. Jadi itu segera akan kami laporkan ke polisi. Dan oknum ini nih yang nomor ini yang pakai nama saya ini kan udah keterlaluan sekali. Iya. Ya harus ini Pak, kayak gini memang harus kita kasih pelajaran. Iya. Karena biar nggak berkelanjutan, biar juga siapapun di luar sana yang niat jahat, ya mbok ya mikir lah ya. Ini kan kita bicara sosial ya, bantuan sosial. Yang kayak gini aja masih mau disalahgunakan, itu kayak itulah kadangnya Pak, manusia tuh ya. Tapi ini pelajaran untuk kita bersama ya, baik itu untuk ya yang ingin berdonasi, yang ingin menyalurkan, tadi memang harus hati-hati, harus detail, harus memang mempertimbangkan semuanya, jangan sampai percaya, dan biar niat jahat oknum-oknum kayak gini nggak punya kesempatan Pak ya. Iya, yang menerima sebenarnya sih. Jadi yang begini kan klasik, udah banyak sekali. Betul. Banyak sekali. Jadi pertama dari kita juga sih, kalau ada yang mau menawarkan bantuan, maka sebaiknya jangan percaya. Biasanya yang mudah tertipu itu yang pengen dibantu, pengen dapat uang cepat. Akhirnya mereka yang tertipu. Jadi kalau ada yang mau nawarin bantuan, apalagi transfer uang, jangan percaya. Dan kalaupun ingin pasti, cek di bank apakah sudah masuk atau belum. Iya, tinggal gampang. Di handphone juga bisa Pak ya. Betul. Jadi waspada. Lah. Nah, gitu ya. Tapi benar, ini pengalaman dari Pak Yeri, ini pelajaran berharga loh untuk kita semua. Apalagi, tapi lagi-lagi tadi kalau bicara duit, udah deh, ini hal yang sangat sensitif, harus hati-hati ya. Jangan sampai bukan untung malah jadi buntung ya, niat baik atau apapun tadi kita. Tapi lagi-lagi ya teman-teman ya, balik lagi ke pribadi masing-masing. Saya yakin kalau orangnya teliti, terus juga memang niatnya baik, ya pasti dilindungi lah untuk hal-hal seperti itu. Tapi lagi-lagi orang-orang kayak gini harus dikasih tadi lesson, harus ditindak biar nggak jadi
masalah untuk Ya karena kedepannya. mereka memang udah penipu kan, Iya, udah iya. kriminal, Udah. jadi harus segera ditindak oleh polisi. Oke, Pak Yar, kalau bicara ya kita sosial lagi soal Oke. Cianjur kan sudah ke sana dengan dinamika tadi Pak Yar yang macam-macam lah ya menghadapi semua ini. Tapi sebagai pegiat sosial, Cianjur bukan pengalaman pertama dong. Waduh, saya ini sudah terjun dari tsunami Aceh 2004, jadi udah veteran. Itu saya masih kecil. Tsunami Aceh ya. Dari semua hal yang Bapak lakukan, Pak, apa yang membuat Pak Yeri terus punya semangat, punya komitmen uh, membantu saudara-saudara kita? Ini kan sebenarnya klasik ya, tapi anak-anak muda, orang-orang di luar sana harus dikasih tahu. Kenapa kita harus sepeka itu dengan kejadian di sekitar kita, Pak? Pertama gini, Ah, dari segi rohani dulu ya, dari segi yes. agama ya. Nah, betul. Dalam setiap rezeki yang kita miliki itu ada bagiannya orang lain. Betul sekali. Hampir semua agama kan mengajarkan Benar. itu kan. Aha. Nah, jadi ingatlah bahwa kalau kita bahagia, maka pancarkanlah sedikit kebahagiaan kepada orang lain, khususnya yang menderita, yang lagi kena bencana. Ya, kesusahan. Nah, yang lagi kesusahan. Jadi, kalau kita sudah punya dasar itu, maka saya kira akan mudah bagi kita untuk turun terjun ke aksi-aksi sosial penanggulangan bencana seperti ini. Yang kedua, itu termasuk dari panggilan jiwa kita lah. Jadi saya mendorong netizen kalau belum pernah turun membantu bencana, ayo sekali-sekali turun. Betul. Untuk Karena beda ngerasain. Pak, kalau kita bantu uang sama tenaga tuh luar biasa Iya. bedanya. Karena kita tenaga turun experience, Iya. itu yang kadang luar biasa. Saya pribadi waktu Merapi Pak, Merapi Oh, oke. meletus Oh, yang iya, di iya, Jogja, waktu Mbah Marijan meninggal, Iya, iya, iya. terus saya di situ 1 minggu. Wow. Hah. Iya, 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 Saya iya. pulang Jakarta, seminggu di Saya sana, saya tahu. pulang Jakarta. Saya nyampe di airport di Soekarno Hatta, terus saya beli minuman, beli kopi Iya, ya, iya, yang iya. fancy lah gitu. Iya, iya. Terus saya minum, terus saya nangis karena kopi saya Iya. fancy ya. Iya, 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 iya. Ya Ngerti. harganya itu saya nangis kenapa? Saya mikir, oh my God, I mean my life is Iya, iya, so iya. lucky gitu Iya, ya, iya, bisa iya, beli iya. ini. Iya. Sementara saya barusan dari tempat Iya. yang mereka mandi pun cuman bisa sehari sekali, makan pun Iya. ya sehari-hari cuman bisa Iya. gudeg Iya. lagi. Oh, ya, gitu makanya Iya. experience kata Pak Yari tadi, Betul. kalau udah ke lapangan beda deh ya. Betul. Kita jadi manusia yang sangat toleran, Iya, sangat iya, punya iya. hati yang lembut gitu ya. Thank you Pak Wah, Yari. Sama-sama Pak. Nice story. I love it. Thank you. Karena memang ya inilah gunanya kita ngobrol, ada pengalaman yang kita Iya. nggak bisa beli dengan uang, Benar, benar. Itu pengalaman tuh yang nggak bisa dibeli dengan uang. dan itu yang Betul. secara nggak langsung memperkaya kita ya Pak, di sini Betul. dan di sini. Betul Pak. Pak Yari, thank you. Thank you. God bless ya. Bless you. Thank you so much for your time. Sebelum kita tutup Pak Yari, ini berkaitan dengan Partai Perindo, teman-teman. Campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, program penjaringan secara daring untuk bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com. Untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa untuk scan QR-nya di sini. Yes, ada App Store, Play Store. Semua informasi terkait Partai Perindo tinggal one click away. Oke? Dan juga teman-teman yang sudah memberikan quotes, nanti kita umumkan pemenangnya di Instagram Partai Perindo, tinggal follow, jangan lupa. Terima kasih Pak Yari atas waktu dan Sama-sama, Pak sharingnya. Juno. Sehat-sehat, semoga kita ketemu lagi Ya. in a good way, in good, more, good chance ya, better semuanya, sehat-sehat ya. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin maju dan sukses Amin. untuk Indonesia sejahtera. Amin. Saya Herjino Syaputra, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu.
Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.